sisik baju. Lihat di sekitarmu sudah bersih atau masih ada yang kotor, sampah? Sudah? Tidak, Pak. Sudah semua? Sudah. Terima. Coba sisik baik-baik, rapi dulu. Sudah rapi, sudah rapikan. Galang yang benar sisiknya. Kalau sudah dalam diri sudah beres, lihat ke samping kiri kanan di lantai. Bagaimana, apakah masih ada sampah atau aman semua? Aman. Siap untuk res? Siap. Sekarang duduk. Makasih, Bu. Kembali, oke. Minta kesediaan dari Bang memimpin kita dalam doa. Oremus in nomine Patris, in nomine Patris et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta mulieribus, et benedictus fructus ventris Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta mulieribus, et benedictus fructus ventris Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Baik, terima kasih untuk Tiba yang sudah memimpin kita dalam doa. Bagaimana kabar hari ini? Siap hari ini? Baik. Siap tugas geografi? Siap. Tepuk tangan buat semua dulu. Dipelajari di kelas 10 yang berkaitan dengan kelautan. Oke, Kalau Randy. dari saya kita belajar dari ke-10 tentang aspek fisik dan aspek non fisik yang berkaitan dengan kelautan. Aspek fisik, non fisik, geografi. Oke, tepuk tangan buat Randy. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Ya Yones, ragu-ragu, angkat tangan, jangan ragu-ragu. Kira-kira materi kelas 10 kemarin itu berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan kelautan itu materi apa? Cipto, diskusi. Ayo jawab, jangan ragu-ragu. Tadi Randy, fisik dan non fisik geografi ya, masuk materi kelas 10. Savio, bagaimana Savio? Keanekaragaman hayati, baik, akan berkaitan dengan kelautan nanti sudah ada kelautan. Berikut, masih ada lagi? Kira-kira materi kelas 10 yang kita berkaitan dengan kelautan. Oh ya Wim, oke Wim. Epirogenetik. Epirogenetik. Lain lagi masih ada? Edo? Tentang maritim. Oh iya, maritim. Baik, tepuk tangan untuk semua tadi yang sudah jawab. Ternyata masih ingat materi kelas 10. Ya, Bu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikut. Apa yang kalian ketahui tentang sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia? Apa saja sumber daya alam yang dimiliki Indonesia? Mario, terumbu karang. Oke, mantap. Flora dan fauna yang ada di laut. Apa? Oh iya, minyak bumi. Iya, minyak bumi salah satu sumber daya alam dari kelautan Indonesia. Randy? Masih berkaitan dengan terumbu karang di sana. Ya, terumbu karang sudah tadi Mario. Galang nih, kenapa galang? Iya, tempat destinasi wisata. Salah satu contohnya apa yang ada di Indonesia? Kalau pariwisata? Iya, Bali ada Taman Gunawan. Jalur transportasi. Jalur transportasi. Oh, satu lagi. Mata pencarian nelayan. Tepuk tangan buat teman-teman yang tahu. Dan di jawaban-jawaban sudah ada gambaran dari materi kita hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah kita akan bekerja dalam kelompok sebentar. Kita kerja dalam kelompok yaitu dapat mendeskripsikan letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia, serta bagaimana dampak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penuh rasa ingin tahu, mau cari tahu dalam kelompok seperti apa, bertanggung jawab menyelesaikan soal yang akan dikasih dalam kelompok. Terus
Sikap itu akan terdiri dari beberapa bagian: disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, dan rasa ingin tahu dalam diskusi kelompok. Terus ada penilaian pengetahuan, paling tidak data yang kau cari dalam diskusi tadi. Terus bagaimana kau mengolahnya hingga bisa bekerja sama dan dalam pelaporan atau Presentasi. itu nanti sudah ada di jurnal penilaian ibu. Sebentar akan ibu catat pada saat kegiatan diskusi kelompok dan presentasi. Baik, sebelumnya itu ibu akan buka sebuah video. Video ini nanti ibu minta untuk masih ada yang sudah tahu videonya kan? Belum. Berat. Baik. Kelautan. Baik, sudah simak tadi videonya? Sudah. Itu satu video motivasi yang ibu tampilkan. Kira-kira apa maksud dari video tadi? Kerjasama. Dalam apa dalam? Kita tambah dalam. Kerjasama. Selain kerjasama, gotong royong ya. Tepuk tangan gotong royong dulu. Gotong royong. Masih ada yang lain? Kompak. Kerjasama, gotong royong, kompak. Jadi artinya bahwa dalam proses pembelajaran ini kita akan bekerja dalam Satu kelompok. suatu kelompok sehingga dibutuhkan Kerjasama. gotong royong dan kompak. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, ibu akan tampilkan nama-nama sesuai dengan yang belajar tadi yang sudah kita data di awal. Baik, untuk gaya auditori ada Brian Bato, mana Brian? Oke, ada Yones, ada Galang, ada Jonathan Ribau, Bing Makin, dan Rion. Silakan membentuk satu kelompok. Silakan Diri Batu, diri Batu. Silakan. Satu kelompok. Kelompok audio. Sana, Siapa? sana. Mau di mana kelompoknya? Di mana? Mau diatur di mana? Sesuai dengan Oh, ya, kemauan. sesuai dengan kemauan. Sudah. Berikut yang kinestetik ada Edo, ada Cipto, Richard Tom, ada Wendy, Mario, dan Randy. Ya siap Bu. Siap mensolati. Kinestetik. Dia orang yang bergerak, tidak mau tenang. Jadi kalau mereka. Oh betul. Berikut. Oh visual. Ada Savio, ada Evan, ada Alan, ada Evan, ada Gali dan Richard Pati. Richard Pati tidak hadir hari. Ya Bu, cepat diizin. Oh iya ada izin. 3 minggu.
Surat derajat. Di bagian Papua apa? Dalam LKPD itu sudah ada masing-masing pertanyaan. Silakan melihat. Sambil itu yang teman-teman audio bisa menyimak video berikut penjelasan. Pembelajaran yang harus kalian kuasai yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi pengertian letak astronomis, letak geografis, letak geologis Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh letak astronomis, geografis, dan geologis bagi negara Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat dan yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa dinamakan garis lintang selatan. Sedangkan garis bujur itu ketemuannya adalah yang berada di kota Greenwich di sebelah barat, di sebelah timur, dan di Video maupun pada galeri wall ditempel pada tinggi bisa dilalui garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu adalah garis lintang selatan. Sekarang kita lihat pengaruh letak geografis bagi Indonesia. Peta Indonesia yang secara geografis ini sangat strategis karena berada di antara dua benua dan dua samudera, sehingga menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia yang dari Asia dan dari Australia, yang menuju dari Eropa, yang menuju ke Asia Timur, ini lewat Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah dari letak geografis, nanti Indonesia juga akan dipengaruhi banyak kebudayaan asing, baik itu seni, bahasa, budaya, dan agama. Letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu wilayah atau negara dilihat berdasarkan struktur batuan yang ada pada kulit bumi. Letak geologis Indonesia dapat terlihat dari beberapa sudut, yaitu dari sudut formasi geologinya, keadaan bumi, dan letak astronomis. Maka sekarang kita akan melihat luas wilayah Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke itu ternyata luas daratannya seluas 1.922.579 km persegi, luas lautannya 3.257.483 km persegi, dengan jumlah pulau yang sudah teridentifikasi sekitar 13.466 buah, sedangkan panjang pantai sepanjang 99.030 wilayah kita. Silakan diperluas dengan membaca buku paket atau buku lain yang relevan. Dan mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya teknik stop, kita menyegarkan kembali kita punya kondisi karena tadi sudah sama-sama berdiskusi dalam kelompok, sudah sama bekerja dalam kelompok. Sebelumnya itu kita akan presentasi, kita mulai dengan kegiatan teknik stop. Coba tinggalkan semua aktivitasmu, duduk yang lurus, tanganmu taruh di paha, ya, tumpuan tanganmu taruh di paha, kakimu menyentuh lantai, tidak boleh lipat, Mario. Relax, semuanya relax.
apa yang sekarang sedang kau rasakan? Apa yang sebetulnya sedang terjadi saat ini? Tanyakan pada diri kalian. Sudahkah kalian mengasihi diri sendiri? Sudahkah kalian selalu bersyukur? Tanyakan pada diri sendiri. Buka mata perlahan. Tetap dalam posisi yang seperti itu. Tenangkan pikiran. Buka mata secara perlahan. Tenangkan pikiran. Dan berpikir positif pada saat ini. Dan dengarkan alunan instrumen sampai selesai. Seperti itu saja kelompoknya. Ada kelompok yang mau bersedia duluan melaporkan hasil presentasinya. Dan ketika kelompok A mempresentasikan, kelompok lain menanggapinya dalam bentuk masukan atau pertanyaan. Ibu minta dari kelompoknya Jones dan teman-teman untuk bisa memaparkan hasil diskusi kelompok saya. Sahabat Yes, teman-teman, ibu guru, kami dari kelompok geologis akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, untuk soal yang pertama, pengertian dari letak geologis. Silakan untuk saudara Rion untuk menjawab. Baik, saya akan membacakan soal pertama. Pengertian geologis didasarkan oleh struktur batu-batuan di dalam bumi serta fenomena geologis di wilayah tersebut. Berdasarkan letak geologis Indonesia, dilalui dua pegunungan muda, yaitu pegunungan Siklon dan Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Baik, saya akan meluruskan jawaban dari saudara Rion tadi. Itu melalui dua pegunungan muda, yaitu pegunungan Sirkum Mediterania yang berada di barat dan juga pegunungan Sirkum Pasifik yang berada di timur dan tengah. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut soal yang kedua, pengaruh letak Indonesia secara geologis. Baik, pengaruh letak Indonesia secara geologis itu yang pertama, membentuk rangkaian pegunungan. Jadi pergerakan lempeng-lempeng tektonik ini dapat mengakibatkan terbentuknya rangkaian pegunungan di dunia. Karena terbentuknya rangkaian pegunungan di dunia ini akibat dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Dan juga adanya proses tektonik lempeng dari zaman Mesozoikum hingga saat ini, membentuk rangkaian pegunungan Sirkum Mediterania dan rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Jadi pembentukan pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik ini sangat berpengaruh dengan pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Oleh sebab itu, Indonesia yang berada di antara kedua rangkaian pegunungan tersebut dapat memiliki banyak gunung aktif dan tidak aktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dapat kita lihat yang gunung aktif itu seperti di Larang Tuka itu Gunung Lebetobi, dan juga seperti di Palu itu gunung aktif itu Gunung Rokatenda. Baik, yang kedua yaitu terbangunnya topografi yang bervariasi. Indonesia memiliki topografi yang beragam. Topografi itu dapat terbentuk dari tenaga dalam bumi atau endogen dan tenaga luar bumi atau eksogen. Tenaga endogen dipengaruhi oleh kondisi geologis Indonesia. Jadi kondisi geologis Indonesia ini juga berpengaruh dengan terbentuknya tenaga endogen.
Sedangkan tenaga eksogen dipengaruhi tenaga matahari, air, dan angin. Jadi tenaga matahari, air, dan angin ini sangat berpengaruh untuk pembentukan tenaga eksogen. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut kata-katamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Doa yang diberikan kepada saya dari hasil presentasi dari teman-teman dari kelompok auditori sudah membawakan dengan baik, dan saya bertanya dari penjelasan tadi mengenai gaya endogen dan eksogen, dan saya bertanya itu contohnya seperti apa gaya endogen dan gaya eksogen. Ada teman-teman yang secara mandiri tetapi juga contoh. Sekian dan terima kasih. Jadi untuk dia punya contohnya itu seperti dataran rendah. Ya, dataran rendah itu, dan juga termasuk dataran rendah yang baik. Minta maaf, saya ulangi lagi karena gugup. Jadi untuk dia punya contoh dari tenaga endogen ini kita ketahui seperti dataran tinggi dan dataran rendah yang difungsikan oleh manusia itu. Seperti dataran tinggi itu seperti untuk penanaman kita punya hasil penanaman sayur-sayuran atau penanaman buah-buahan di dataran tinggi. Kalau untuk dataran rendah itu seperti kita ketahui di laut. Itu bagian dataran rendah itu orang berpotensi bermata pencaharian sebagai nelayan. Itu dari saya untuk tenaga endogen yang dipengaruhi oleh kondisi geologis Indonesia dan punya contoh. Kalau untuk eksogen sudah dikonsultasi. Itu dari teman-teman semuanya, kami dari kelompok kinestetik akan memaparkan materi. Saya persilakan untuk teman untuk memaparkan materi. Soal pertama, pengertian letak Indonesia secara geografis. Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yang mengapit Indonesia yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Dua samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra India di sebelah barat dan selatan. Yang kedua, pengaruh letak Indonesia secara geografis terhadap iklim. Pengaruhnya adalah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Hal ini karena Indonesia dilewati oleh angin muson barat laut dan angin muson tenggara. Angin muson barat membuat barat laut bersifat basah dan mengandung banyak uap, sedangkan angin muson tenggara bersifat kering sehingga mendatangkan kemarau. Untuk nomor 3, pengaruh letak geografis Indonesia di persimpangan lalu lintas dunia. Indonesia berada pada jalur silang lalu lintas pelayaran dan perdagangan di dunia. Dilihat dari segi historis, posisi silang tersebut berdampak pada dampak sosial budaya bangsa Indonesia. Soal nomor 4, keuntungan letak Indonesia secara geografis. Yang pertama, berada di lintas perdagangan internasional antara benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, Indonesia menjadi negara agraris. Yang ketiga, ketersediaan tanah yang subur. Keempat, beragama budaya yang tinggi. Yang
kelima memiliki banyak destinasi wisata alam yang indah, contohnya Goka Base yang di Bolobiru. Baik, dari kelompok kami sudah menyampaikan materinya. Mungkin dari kelompok lain untuk memberi pendapat atau tambahan dari kelompok. Silakan saksi oleh teman-teman. Selamat siang. Semuanya kami dari kelompok visual akan menjelaskan hasil diskusi kami. Sudah teman-teman. Baik, soal pertama, pengertian letak Indonesia secara astronomis. Letak astronomis berarti letak suatu wilayah berdasarkan sistem koordinat atau garis buntut dan garis lintang. Jadi letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Yang kedua, pengaruh letak astronomis terhadap iklim Indonesia yang bercorak tropis. Pengaruh letak astronomis Indonesia yang berada di sekitar garis ekuator membuat Indonesia mengalami 3 pengaruh. Yang pertama, Indonesia dikategorikan negara beriklim tropis dengan rata-rata suhu dan kelembapan udara yang tinggi karena pengaruh dari cahaya matahari yang tinggi, sedangkan kelembapan yang tinggi karena pengaruh angin yang membawa uap air dan perairan. Yang kedua, penyinaran matahari berlangsung sepanjang tahun sehingga suhu di Indonesia senantiasa lebih dari 18 derajat Celcius. Yang ketiga, memiliki hutan tropis yang luas. Yang ketiga, pengaruh letak astronomis terhadap pembagian zona waktu Indonesia. Secara astronomis, waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi yaitu 24 jam, sehingga dapat ditentukan pembagian zona waktu berdasarkan besar lingkaran rotasi bumi, yakni kita bisa lihat di buku halaman 5 derajat Celcius dibagi 24 dan menghasilkan 15 derajat per jam. Dengan demikian terdapat perbedaan waktu selama 1 jam setiap 15 derajat. Di Indonesia sendiri, wilayah Indonesia terbentang sepanjang 45 derajat bujur. Jadi pemerintah menetapkan 3 zona waktu yang berbeda. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat, yang termasuk dalam waktu Indonesia bagian barat adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Madura, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua, zona waktu kita yang termasuk dalam zona waktu kita adalah wilayah Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat. Aku membantu menjawab pertanyaan yang ditanya oleh Win terkait dengan berapa luas wilayah tropis Indonesia. Kita tahu bahwa kita negara yang ada di garis khatulistiwa, salah satunya adalah tadi apa memiliki hutan tropis dan di dunia Indonesia berada pada posisi ketiga yang memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas setelah hutan Amazon dan hutan Kongo. Selain hutan Amazon dan Kongo, Indonesia itu adalah negara dengan hutan hujan tropis terluas. Menurut data tahun 2019 terakhir yang terupdate itu ada 843.200 km persegi. Jadi kita tuh termasuk negara yang kaya akan hujan tropis karena posisi ketiga di dunia. Baik, mungkin setelah presentasi pertama untuk tiga apa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari kelompok 1, 2, dan 3 sebelum Ibu bantu menyimpulkan tentang bagaimana letak Indonesia secara geografis, geologis, dan astronomis. Apa bisa? Tidak usah perwakilan pribadi, semua tangan bisa menyimpulkan sebelum Ibu menyimpulkan.
kesempatannya saya akan menyimpulkan dari proses pembelajaran kita pada hari ini mengenai letak Indonesia secara geografis, geologis, dan juga astronomis. Dan yang paling pertama tuh letak Indonesia secara astronomis. Dari letak Indonesia secara astronomis itu memiliki pengaruh terhadap kondisi wilayah di Indonesia. Dan ia sangat berpengaruh terhadap kondisi wilayah Indonesia. Dan juga keuntungan dari letak astronomis ini ialah memiliki hutan-hutan tropis yang sangat luas. Jadi kita sebagai warga Indonesia kita harus bangga dengan negara kita ini karena dia tuh hutan-hutan tropis itu dia tuh hutan paling terbesar dan hutan ketiga di dunia. Jadi kita harus bangga dengan negara kita ini, negara Indonesia ini. Yang kedua, letak secara geografis dapat disebut sebagai letak relatif. Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dapat kita ketahui, dua benua yang mengapit Indonesia yaitu benua Asia, yaitu berada di sebelah utara. Jadi kita ingat benua Asia itu dia berada di sebelah utara, dan benua Australia itu dia berada di sebelah selatan. Dan juga dua samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan. Kalau untuk letak geologisnya itu dia itu lebih kepada struktur batu-batuan di dalam bumi secara fenomena geologi di wilayah tersebut yang disebut dengan letak geologis. Letak geologis juga berkaitan dengan posisi wilayah terhadap lingkungan tektonik. Jadi untuk letak geologis ini dia tuh sangat kalau untuk letak geologis itu dia lebih kepada lempengan tektonik. Kalau untuk letak geologis. Jadi mungkin itu saja simpulan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oh ya, Safio, silakan. Safio, teman-teman bagusnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menunjukkan dari Quran juga tentang pelajaran terhadap dan teman-teman. Yang saya pahami yaitu Indonesia berada di letak astronomis, mengenai kondisi alam Indonesia yang seperti pembagian zona waktu, keanekaragaman hayati, keanekaragaman flora dan fauna, serta iklim Indonesia. Lalu letak secara geologis itu mempengaruhi kondisi topografi atau peran topografi aktif dan tidak aktif dan juga sumber daya alam di Indonesia. Sedangkan letak Indonesia secara geografis itu menyebabkan Indonesia berada di posisi dan strategi dan lintas dunia yang dapat menyebabkan Indonesia Kalau karena pertanyaan saya tadi tidak dijawab secara sempurna. Karena dia punya pertanyaan tidak dijawab oleh kelompok Oke, baik, tidak apa-apa. Selalu lagi. Berikut apa lagi tadi? Dari itu. Oh, Dali ini apa? Alasannya apa? Kenapa menangis? Kenapa ya? saya memilih sulit. Yang pertama itu karena Desa siang membaca yang kedua karena letak geografi Indonesia yang berada atau termasuk dalam cincin api dunia atau ring of fire yang membuat Indonesia rawan bencana. Oh ya, dia sedih karena Indonesia. Sangat kontekstual. Berikut siapa lagi? Dua lagi, yang ketiga. Siapa itu? Oh, Wendy. Oh, Wendy yang emoticon senyum. Saya memilih emoticon senyum itu karena dalam pembelajaran geografi tadi banyak sekali hal-hal yang telah diajarkan oleh ibu untuk kami, yaitu berbagai materi lingkup geografi serta dalam mengerjakan berbagai kelompok dengan gaya belajar kami masing-masing. Sekian, terima kasih. Dua orang, siapa tadi? Sendiri mana? Oh, Cinto.
dilihat dari pertama tuh pada saat pembelajaran. Pada saat pembelajaran tuh kita mau pelajari materi geografi. Jadi materi ini tuh mengajarkan bahwa kondisi sumber daya alam di Indonesia itu sangat besar, seperti hutan tropis yang mencapai peringkat ketiga di dunia. Saya merasa marah karena belum adanya pemanfaatan pada hutan tropis dengan baik. Itu saja. Oh iya. Penugasannya, aku akan berikan tugas nanti. Kepada ibu akan kasih tugas. Tugas itu boleh diselesaikan sesuai dengan minat dan bakatmu. Misalnya Wi mau ini menggambar nih, maka dia boleh menggambar apa saja yang berkaitan dengan potensi. Mungkin menggambar tentang jalur lalu lintas perdagangan atau transportasi antara Kabupaten Sika dengan kabupaten lainnya. Tugas. Atau mungkin yang suka membuat puisi Rion boleh membuat puisi tentang bukan yang sama Indonesia dalam bentuk poros maritim boleh silakan. Tugasnya itu bervariasi, disesuaikan dengan minat bakatmu. Boleh bawa, boleh puisi, boleh cerpen, boleh gambar, boleh terserah. Dan itu akan dikumpulkan pada pertemuan hari Jumat minggu. Siap, Bu. Baik, terima kasih untuk program ya. Ya, sesuai dengan materi kita ini poros maritim ini, silakan dibuat dalam bentuk apa saja. Kelompok ini nanti penanggung jawabnya saat membuat apa nanti kelompok ini? Kalau dikumpulkan di depan. Teater. Apa bagaimana? Puisi, mau lagu, mau gambar? Gambar apa? Dalam rencana kelompok mau gambar apa? Dan ketika kelompok ini kalau mengambil produk yang luar biasa. Apa? Lagu setelah. Oh, peta lalu lintas transportasi. Oke. Mereka menggambar peta lalu lintas transportasi. Dibuat di apa nih? Kalau kemudian ada sebuah kelompok respon. Oh, mereka puisi tentang apa? Tentang hutan hujan tropis menjaga besok kita depan apa lagi? Oh, opini. Ada dua. Apa dan apa? Puisi dan opini. Oke, mantap. Berikut kelompok ini. Kalau kami secara sudah sepakat kami dalam bentuk lagu. Oh, lagu. Oke, baik. Berarti lagu tentang lagu tentang Secara ini secara jangan dari yang tidak lebih kontekstual. Berarti kelompok ini penanggung jawabnya adalah Mario. Nanti kalau kamu itu berarti dicari kata kelompoknya Mario, kelompok ini Hermon, dan kelompok ini Yones. Oke? Jadi tugas produk itu minggu depan dibuat sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Dan jangan lupa minggu depan kita masuk dalam materi strategi pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang kelautan. Karena materinya tentang poros maritim. Siap, Bu. Ibu minta kesediaan Randy pimpin dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati serta